Sebanyak 52 ekonom yang disurvei Bloomberg memperkirakan BOJ akan menahan suku bunga acuannya pada level 0,75%. Nilai tukar yen Jepang kembali berada di bawah sorotan menjelang rapat Bank of Japan pada akhir pekan ini dan kombinasi ketidakpastian arah kebijakan suku bunga dan memanasnya situasi politik membuat pasar bersiap menghadapi potensi gejolak baru di pasar mata uang global. Sebanyak 52 ekonom yang disurvei Bloomberg memperkirakan BOJ akan menahan suku bunga acuannya pada level 0,75%. Di level ini merupakan yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir setelah BOJ menaikkan suku bunga bulan lalu. Namun langkah tersebut belum cukup ampuh menahan tekanan pelemahan yen dan kondisi ini membuat pernyataan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda menjadi sangat krusial di mana pasar menunggu sinyal lanjutan apakah BOJ akan tetap agresif menaikkan suku bunga atau justru kembali berhati-hati. Di saat yang sama tekanan inflasi Jepang belum juga mereda di mana berdasarkan data terbaru, inflasi diperkirakan telah berada di atas target 2% selama 4 tahun berturut-turut. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat di Kamis pekan lalu dengan mencatatkan rekor intraday dan penguatan ataupun pertumbuhan tertinggi sepanjang masa dan IHSG menguat ditopang rebound signifikan oleh saham-saham perbankan big caps. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil ditutup di zona hijau jelang libur panjang akhir pekan. Di perdagangan Kamis, IHSG ditutup menguat 0,47% di level 9.075,41 dan sekaligus mencatatkan level penutupan tertinggi. Secara intraday, IHSG juga kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa di level 9.825. Sementara kapitalisasi pasar menyentuh 16.540 triliun rupiah atau nyaris mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor barang konsumen non-primer menguat 1,15%, sektor keuangan naik 1,14%, dan IDX sektor teknologi melaju 0,58%. Sementara sektor perindustrian melemah 2,31%, sektor transportasi dan logistik koreksi 0,97%, dan sektor barang baku terdepresiasi 0,76%. Dua bank BUMN tercatat menjadi penopang utama kinerja IHSG. Saham BBRI ditutup menguat 2,69%, di level Rp3.820 per saham, dengan sumbangsi 15,72 indeks poin. Selanjutnya saham BMRI ditutup melesat 3,10% di level Rp4.990 per saham, dengan kontribusi penguatan 11,65 indeks poin. Selain itu penguatan IHSG juga ditopang saham BBCA, ditutup menguat 0,94%, di level Rp8.075 per saham. Sementara pemberat datang dari saham kumulasi diantaranya Bumi, ditutup melemah 2,84%, di level Rp410 per saham. Saham BRMS ditutup melemah 2% di level Rp1.225 per saham. Di tengah laju penguatan IHSG yang kembali catatkan rekor, kondisi berbeda terjadi pada nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI di penutupan Kamis, rupiah ditutup melemah 0,17%, di level Rp16.880 per dolar Amerika Serikat. Bahkan secara intraday rupiah sempat melemah ke Rp16.885 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini sekaligus menjadi level penutupan terlemah rupiah, melampaui rekor sebelumnya di 24 April 2025, ketika rupiah ditutup di level Rp16.865 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat di Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat menguat 0,05% ke level 99,186. Sementara itu, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin G. Hutapea mengatakan, tekanan di pasar keuangan bersumber dari eskalasi tensi geopolitik, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed ke depan, di tengah kebutuhan valuta asing domestik yang meningkat di awal tahun. Berbagai sumber untuk ID Action. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang menentang ambisi Trump untuk mengambil alih Greenland. Tak hanya itu, Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland. Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026. Melansir pernyataan Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia,
Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis. Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland sangat berbahaya bagi keamanan dunia. Adapun isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional. Rencana Trump ditentang negara-negara Eropa, bahkan Prancis, Inggris hingga Denmark mengirimkan pasukan ke Greenland. Sebelumnya pada pekan lalu, Menteri Luar Negeri Denmark dan Greenland bertemu di Washington dengan Wakil Presiden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Pertemuan tersebut tidak menyelesaikan perbedaan pandangan yang mendalam, meski menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja bersama. Para pemimpin Eropa pun menegaskan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan wilayah itu. Denmark juga menyatakan bahwa mereka meningkatkan kehadiran militernya di Greenland bekerjasama dengan para sekutu. Berbagai sumber untuk iDiactional. Selanjutnya pemirsa, dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street ditutup hampir tidak berubah pada Jumat malam dalam perdagangan yang bergejolak pada jelang akhir pekan lalu. Ketiga indeks utama Wall Street mencatatkan penurunan sepanjang pekan ini seiring dengan dimulainya musim laporan keuangan kuartal 4 tahun 2025. Pada perdagangan di hari Jumat, indeks Dow Jones melemah 0,17% ke level 49.359, S&P 500 melemah 0,06% ke level 6.940 dan Nasdaq Composite terkoreksi 0,06% ke level 23.515. Sementara itu, pemirsa, dari bursa ekuitas Eropa yang bergerak lesu pada di hari Jumat dan dibatasi oleh pelemahan saham sektor barang mewah dan pertambangan, market Eropa menutup pekan dengan nada suram di tengah dimulainya musim laporan keuangan yang padat, serta meningkatnya kekhawatiran geopolitik. Indeks acuan saham Eropa Stoxx 600 ditutup hampir tak berubah, melemah tipis 0,03% di level 614,38. DAX Jerman terkoreksi 0,22% ke 21.297 dan FTSE 100 Inggris yang melemah 0,04% ke level 10.235. PT Astra International Tbk akan kembali menggelar aksi buyback saham senilai maksimal 2 triliun rupiah. Manajemen Astra menyebut aksi ini dilakukan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan diharapkan mampu menstabilkan harga saham perseroan di dalam kondisi pasar yang fluktuatif. Manajemen Astra menegaskan saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Selain itu, jumlah saham free float akibat pelaksanaan buyback ini disebut tidak akan kurang dari 7,5% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Kemudian dalam pelaksanaan buyback saham perseroan akan menggunakan dana internal dan buku dari pinjaman atau dana hasil penawaran umum. Adapun aksi buyback akan digelar pada periode 19 Januari sampai dengan 25 Februari 2026. Nantinya seluruh saham yang dibeli kembali dalam aksi korporasi ini akan disimpan sebagai saham treasury oleh perseroan.